Manchester City versus Manchester United, reuni penentuan Pep Guardiola dan Erik ten Hag. Derby Manchester akan berlangsung pada akhir pekan ini. Manchester City akan menghadapi Manchester United pada partai puncak final Piala FA 2022-2023 di Wembley Sabtu 3 Juni 2023. Selain menjadi ajang adu gengsi dan perebutan supremasi klub terbaik di Manchester, laga ini juga punya arti khusus bagi Pep Guardiola dan Erik ten Hag. Bagi dua pelatih pelontos ini, laga tersebut bakal menjadi ajang reuni guru dan murid tersebut. Guardiola bisa dibilang sebagai salah satu guru ten Hag dalam dunia kepelatihan. Kedua pelatih tersebut sempat sama-sama melabuhkan karir kepelatihan mereka di Bayern Munchen. Guardiola merupakan pelatih tim utama Bayern, sementara ten Hag berstatus sebagai pelatih tim kedua klub raksasa Jerman tersebut. Ten Hag disebut sebagai salah satu seorang pelatih yang belajar banyak ihwal taktik dan strategi kepada Guardiola. Pelatih asal Belanda ini pun dinilai sebagai salah satu diaspora penganut sepak bola possession ala Guardiola di dunia. Bagi kedua pelatih ini, pertemuan pada akhir pekan mendatang bukanlah yang pertama kali. Laga tersebut akan menjadi persuaan ketiga mereka setelah berpisah jalan. Baik Guardiola maupun ten Hag sama-sama punya catatan apik dalam karir kepelatihannya. Mereka berdua sama-sama berstatus sebagai pelatih dengan raihan poin di atas rata-rata. Kendati sama-sama berstatus sebagai pelatih kawakan, Guardiola dan ten Hag bisa dikatakan nyaris tak pernah berhadapan di lapangan hijau. Sejauh ini mereka baru 2 kali berhadapan. Pertemuan kedua pelatih tersebut terjadi di Liga Primer 2022-2023. Hasilnya imbang, masing-masing meraih sekali kemenangan. Mampukah Guardiola menjaga asa Manchester City treble atau justru dipatahkan sang murid? Menarik untuk ditunggu. Final Piala FA, sudah tahu sama tahu, Man City waspadai MU betul. Tak lagi ada rahasia di antara Manchester United dan Manchester City. Itulah yang membuat Ruben Dias waspada betul untuk laga final Piala FA 2022-2023. Kedua tim sekota yang sering bertemu di Liga Primer itu akan berebut trofi final Piala FA di Wembley Sabtu 3 Juni 2023. Baik MU ataupun City sama-sama sudah meraih gelar domestik musim ini. Jika MU cuma meraih Carabao Cup, City berhasil menjuarai Liga Primer untuk 3 musim beruntun. Wajar jika City lebih diunggulkan di bursa taruhan juara. Apalagi City punya kualitas kuat yang bisa dibilang berada di atas MU. Tapi keunggulan itu tak berarti apapun jika sudah mentas di laga final Piala FA. Statistik malah mencatat MU justru menangi 5 dari 6 pertemuan terakhir dengan City di Piala FA, terakhir dengan skor 3-2 pada Januari 2012. Maka dari itu, Ruben Dias meminta rekan-rekannya untuk mempelajari segala kelebihan dan kekurangan anak asuh Erik ten Hag agar bisa mencari formula untuk menang. Di Liga musim ini, City menang 6-3 di Etihad Stadium sebelum kalah 1-2 di Old Trafford. Fakta bahwa ini kami sudah saling mengalahkan musim ini itu penting. Tapi ini adalah laga yang baru dan final selalu berbeda. Detail akan membuat perbedaan. Itulah yang terpenting saat ini. Ini soal bagaimana jadi diri sendiri. Kami akan menghadapi mereka. Kami sudah tahu kekuatan dan kelemahan mereka. Pada akhirnya ini soal bagaimana kami berupaya mengenal mereka sebaik mungkin. Tapi yang penting, kami bisa mengenal diri kami sendiri dan menampilkan yang terbaik. Kami harus bermain seperti Manchester City biasanya agar bisa mengalahkan United. Akan jadi laga yang ketat. Final tetaplah final. Akan selalu ketat siapapun tim yang diunggulkan, kata Ruben Dias. Bikin fans MU emosi, intip komentar sombong Haaland jelang final Piala FA.
Erling Haaland melontarkan komentar bernada sangat sombong jelang duel Manchester City versus Manchester United di final Piala FA 2022-2023. Pernyataan berpotensi bikin emosi fans setan merah. Duel Manchester City versus Manchester United di final Piala FA musim ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Wembley, London pada 3 Juni 2023. Laga ini akan menjadi kesempatan The Citizens untuk semakin dekat menggapai predikat treble winners. Catatan apik yang tidak bisa didapatkan sembarang tim. Treble winners adalah istilah dalam sepak bola ketika sebuah tim berhasil menjuarai 3 turnamen sekaligus dalam satu musim. Biasanya 3 gelar itu terdiri dari 1 trofi level kontinental dan 2 trofi mayor domestik. Pada 1999, MU asuhan Sir Alex Ferguson berhasil menjadi tim Inggris pertama yang berhasil menyambut predikat itu setelah menjuarai Liga Champions Eropa serta Liga Inggris dan Piala FA. Kini Manchester City punya kesempatan untuk menyamai rekor itu. Setelah menjuarai Liga Inggris musim ini, mereka masih berpeluang merengkuh trofi Piala FA dan Liga Champions. Haaland menegaskan timnya bertekad untuk menggapai predikat spesial itu. Dia percaya kehadirannya di Etihad salah satunya untuk mempersembahkan The Citizens prestasi hebat tersebut. Inilah mereka membeli saya, tentu saja. Untuk mendapatkan ini, kami tidak perlu menyembunyikannya. Itu berarti segalanya. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk mencoba mewujudkannya. Ini adalah impian terbesar saya dan semoga mimpi menjadi kenyataan, kata Haaland dikutip dari BBC Sport. Manchester City segera tuntaskan transfer Mateo Kovacic. Rumor kepergian Mateo Kovacic dari Chelsea nampaknya akan segera terrealisasi. Sang gelandang dilaporkan sudah semakin dekat untuk bergabung dengan Manchester City. Seperti yang sudah diketahui, Chelsea saat ini memasuki lembaran baru dalam perjalanan mereka. The Blues telah menunjuk Mauricio Pochettino sebagai juru taktik mereka yang baru. Pelatih asal Argentina itu dikabarkan akan melakukan perombakan besar-besaran dalam timnya di musim panas nanti. Ada sejumlah pemain yang bakal didepak, dan salah satunya adalah Mateo Kovacic. Dilansir Fabrizio Romano, Kovacic sudah menemukan pelabuhan karirnya yang baru. Dia diberitakan akan bergabung dengan Manchester City di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester City memproyeksikan Kovacic sebagai pengganti Ilkay Gundogan. Kapten The Citizens itu kontraknya habis di musim panas nanti. Menurut sejumlah kabar yang beredar, pemain timnas Jerman itu tidak akan memperbarui kontraknya di City. Alhasil Pep butuh gelandang berkarakter untuk jadi pengganti Gundogan. Kovacic dinilai cocok untuk kebutuhannya tersebut. Romano memaparkan bahwa Manchester City sudah memulai proses perekrutan Kovacic di musim panas ini. Sudah ada komunikasi terjalin antara pihak City dan agen Kovacic. Mereka sudah membahas kepindahan sang gelandang ke Etihad Stadium. Proses ini dikabarkan sudah memasuki tahap akhir dan tidak lama lagi kedua pihak akan mencapai kata sepakat dan mengumumkan transfer ini ke publik. City dikabarkan bisa mengamankan pemain timnas Kroasia itu dengan tebusan sekitar 30 hingga 35 juta pounds di musim panas nanti.